tidak terasa bahwa ini lagi dia di studionya gitu. Establishment depan rumah, jam 9 emang pon. Terus kita mundur dikit ke teras. Bukan, dia bisa melihat bapaknya kembali nyamperin. Iya. Sebenarnya ini secara movement kamera tidak apa Dibikin pesta culang-culang pahok. Ini Bapak gimana sih, Pak? Assalamualaikumnya Batak kan? anak-anak mengganggu meyakinkan. Nggak ada masalah apa-apa, Bang. Gimana hubunganmu sama si Melly? Udah setahun kami putus, Bang. Ikutin orangnya aja kan? Iya. Kalau bukan kucing, nggak mungkin kan? Itu aja, saya cuma mau ngucapin selamat bekerja, selamat bersenang-senang. Semoga proyek ini membanggakan warga Batak dan juga kita semua di sini. Ya, mistisnya terutama juga Danau Toba, jadi mari kita nanti di sana menjaga sikap dan perilaku karena kita tidak tahu apa yang bisa terjadi di sana yang mungkin secara logika tidak masuk akal gitu. Saya berperan sebagai Pak Domu, atau tepatnya saya dipercayakan untuk membawakan peran karakter Pak Domu, seorang tua, bukan tua, artinya kepala keluarga di sebuah keluarga Batak, ya, di mana dia mempunyai 4 anak, 1 perempuan, 3 laki-laki. Pak Domu mungkin pada umumnya laki-laki Batak berwatak keras, ya, dan sangat mengikuti keinginannya atau dalam tanda petik egois, ya, dalam hal apapun, terutama dalam soal pendidikan anak. Ngeri Sedap ini aku jadi mama, dipanggilnya Mak Domu karena anak pertamanya laki-laki namanya Domu. Aku seorang istri dari seorang suami, ya iyalah ya, dan punya 4 orang anak dengan berbagai karakter dan latar belakang pendidikan dan juga pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, karakter aku di sini tuh sebagai seorang istri yang, kalau orang Batak tuh kan istrinya sebenarnya jauh lebih apa ya namanya ya, punya sikap gitu loh, jauh lebih, kadang-kadang orang bilang bisa lebih galak dari suaminya. Dia begitu, tapi dalam hal ini dia juga
menjadi seorang istri yang menghormati dan menghargai suaminya. Jadi dia juga banyak nurutnya sebenarnya sama suaminya gitu loh. Dan karena dia sayang banget sama keluarganya, jadi dia bisa menurunkan egonya untuk supaya keluarganya tuh tetap bersatu gitu loh. Jadi karakternya pokoknya seorang ibu yang sayang banget tentunya terhadap anak-anaknya, tapi juga sebel sama suaminya, tapi hormat gitu. Saya berperan sebagai Sarma E. Boru Purba. Yang E-nya aku juga nggak paham kepanjangannya apa. Perannya sebagai anak kedua Pak Domu dan Mak Domu, satu-satunya perempuan di keluarga ini. Karakternya sebagai penengah, semuanya sayang sama bapak dan sayang sama adik-adik dan abangnya, rela melakukan apapun untuk bapaknya dan keluarganya. Di perbisar matahari, hehe au siapa romani, magulus maalogo. Aku di sini berperan sebagai Sahat Purba, anak keempat, anak paling kecil. Kalau di Batak disebutnya Siapudan, dari Bapak Domu Purba. Secara karakter, Sahat anak yang sebenarnya orang yang bisa memimpin lingkungan-lingkungan kuliahnya. Tapi ketika sampai rumah, Sahat tetaplah menjadi anak yang paling kecil. Harus nurut sama abangnya Domu, Gabe, dan kakaknya Sarma. Jadi secara karakter Sahat adalah orang yang sebenarnya bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi leader, tapi ketika balik ke rumah ya dia tahulah kalau dia itu anak paling kecil, Siapudan. Jadi rasa itunya tuh agak ditahan sama dia. Kopi aja lah ya. Jadi Gabe ini adalah seorang komedian terkenal di Indonesia yang dia sangat cinta pekerjaannya, dia profesional dengan pekerjaannya, akan tetapi tidak seperti itu yang dianggap bapaknya. Begitu. Menjadi Domu adalah anak pertama dari pasangan bapak mama. Ya Domu ini bisa dibilang dia anak pertama yang mendapatkan full support kayaknya ya, karena dia bisa sampai bekerja di BUMN, merantau gitu. Red 121.3, salah satu tek 1. Baik. Siap bang? Web. Oke. Bantu tenang yang lain ya, dan konsentrasi semua. Action! Kebetulan sih aku memang nggak ada selek sama orang tua ya, nggak ada pandangan negatif gitu dengan orang. Namun apa yang ada di scene-scene di film Ngeri-Ngeri Sedap memang sering terjadi di teman-teman gitu. Film Ngeri-Ngeri Sedap ini kan yang menarik pertama buat saya adalah peristiwa
di mana anak-anak muda sekarang yang sudah hidup di kota meninggalkan kampungnya, diingatkan kembali kepada tradisinya, dan mereka memilih tradisi mana yang mereka ingin pertahankan, yang mereka ingin hormati, dan mana tradisi yang udah nggak perlu mereka lakukan. Artinya yang tidak relevan, anak-anak sekarang kan nggak mau gitu dia. Ini adalah film keluarga. Mungkin ini apa yang terjadi di Ngeri-Ngeri Sedap di keluarga Pak Domu dan Mak Domu, menurut aku walaupun nggak plek-ketiplek 100% terjadi dalam sebuah keluarga, tapi di hampir semua keluarga pasti ada elemen-elemen yang juga terjadi. Ketika suami mengambil keputusan segala sesuatu sendiri dan menganggap istri udah diem aja. Ketika istri lebih banyak mengalah demi anak-anak. Atau ketika bapak dan ibu ini sebenarnya rindu banget sama anak-anaknya. Tapi result yang keluar dari dalam diri mereka tuh berbeda-beda. Kalau menurut aku setiap elemen pasti ada dalam sebuah keluarga. Ini adalah film yang apa yang ku bilang ya? Film yang pada umumnya anak-anak bahkan orang tua, sikap dan tingkah lakunya apapun yang terjadi di film ini itu kayak relate lah. Ya, cara orang tua bapak bersikap ke anaknya yang laki-laki, cara bapak bersikap ke anaknya yang perempuan, cara mama bersikap ke anak laki-laki, cara ya gitulah. Cara anak laki-laki bersikap kepada bapaknya, cara anak laki-laki bersikap sama anak laki-laki yang lain. Pokoknya family tree, family man lah. Oke, ini relate sama orang-orang yang berjumpa sama aku di ibu kota ya, karena tahu aku adalah orang Batak. Mungkin orang itu berpikir kayak, gila nih orang Batak sekeluarga pasti isinya keras gitu ya kan. Ini menampilkan sisi yang nggak pernah orang Batak perlihatkan ke orang-orang. Sisi lembutnya mereka ke keluarga, sisi fragile-nya mereka di keluarga, dan sisi lebih humanisnya ya di keluarga. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu alasan kenapa kalian harus nonton ini, kalian harus nonton film ini untuk tahu betapa orang Batak punya banyak cinta terutama untuk keluarganya. Filmnya tuh bukan apa ya bilangnya, bukan cuman sebuah film gitu menurutku. Kalau aku yang meranin, kita semua yang ada di dalam ini terlibat, itu tuh memang filmnya tuh jadi lebih personal gitu. Aku nggak tahu apakah kalian juga merasakan, tapi banyak sekali hal-hal yang egonya tuh kesenggol, dan banyak pembelajaran apa ya, hidup gitu yang harusnya keluarga miliki gitu. Brother, ini kisah hidupmu ada di film ini. Hah, masa sih dia bilang? Coba tonton aja. Ini tentang keluarga, hubungan orang tua sama anak. Wah, aku udah ada beberapa orang yang akan langsung direct selling. Brother, ini udah kehidupanmu ada di film ini. Tonton aja deh.